Assalamualaikum, salam sehat. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang spirometri, suatu alat yang digunakan untuk mengukur fungsi paru-paru. Materi dari video ini akan menjelaskan tentang manfaat dan indikasi pemeriksaan spirometri, volume paru yang dapat diukur oleh spirometri, bagaimana cara pemeriksaan spirometri, dan cara membaca hasil spirometri. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mengikuti. Spirometri adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah volume udara yang dapat dihirup dan dihembuskan dari paru-paru. Saat ini tersedia yang berbentuk portable dan mudah dibawa dengan harga yang bervariasi. Adapun indikasi dari pemeriksaan spirometri antara lain untuk menilai faal paru, menjelaskan suatu gejala paru seperti batuk, sesak napas, kemudian mengevaluasi manfaat pengobatan yang telah kita berikan, mengevaluasi laju perkembangan penyakit paru, menentukan prognosis, menentukan toleransi tindakan bedah yang akan dilakukan, dan juga dapat digunakan sebagai screening terhadap penderita yang berisiko menderita penyakit paru, seperti pada perokok, orang yang terpapar terhadap zat-zat berbahaya dari lingkungan pekerjaannya, yang bekerja di pabrik misalnya, dan pemeriksaan fisik yang rutin pada orang yang berusia di atas 50 tahun. Ada 3 manuver yang dilakukan untuk pemeriksaan spirometri. Pertama, manuver kapasitas vital atau SVC, Slow Vital Capacity. Yang kedua, manuver kapasitas vital paksa atau FVC, Force Vital Capacity. Dan yang ketiga, manuver maksimal voluntary ventilasi atau MVV. Ada 3 manuver di dalam melakukan tindakan spirometri. Manuver pertama adalah manuver kapasitas vital atau Slow Vital Capacity, singkat dengan SVC. Ini untuk mendapatkan nilai volume statik. Digunakan untuk menentukan apakah ada kelainan restriksi. Yang kedua, manuver kapasitas vital paksa atau FVC. Ini untuk mendapatkan nilai volume dinamis, dan biasanya kita gunakan untuk menentukan apakah ada kelainan obstruksi seperti asma dan PPOK. Yang ketiga adalah manuver MVV, ini jarang dilakukan. Nilai ini dipengaruhi oleh adanya kelainan restriksi, obstruksi, dan kekuatan otot napas. Biasanya digunakan oleh dokter bedah untuk persiapan operasi. Volume statis paru. Volume statis paru adalah volume yang diperoleh pada saat seseorang bernapas biasa tanpa paksa. Ada 4 volume, yaitu volume tidal, yaitu jumlah udara normal yang masuk dan keluar dari paru dan ke paru per menit atau yang disebut dengan pernafasan tenang. Yang kedua adalah volume cadangan inspirasi, jumlah udara maksimal yang dapat dihirup secara maksimal setelah inspirasi biasa. Yang ketiga adalah volume cadangan ekspirasi, yaitu jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi biasa. Dan yang terakhir adalah volume residu atau volume udara yang masih tertinggal di dalam paru-paru setelah ekspirasi maksimal. Adapun 3 volume statis yang dapat dinilai oleh spirometri hanya ada 3, ya, yaitu volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Adapun volume dinamis adalah volume yang diperoleh dengan menghembuskan secara paksa. Ada 4 volume dinamis yang dapat diperiksa oleh spirometri, yaitu kapasitas vital paksa atau FVC. Kemudian yang kedua adalah volume ekspirasi paksa berdasarkan waktu, yaitu FEV1 atau VEP1. Kemudian yang ketiga adalah rasio dari VEP1 per KVP. Dan yang keempat adalah arus ekspirasi paksa 25-79% yang digunakan untuk menilai hambatan di saluran napas kecil. Ini adalah gambar volume statis paru. Ini adalah tidal volume atau napas tenang, besarnya 500 ml atau setengah liter. Ini adalah volume cadangan ekspirasi, jadi volume udara ekspirasi yang masih dapat dikeluarkan setelah napas ekspirasi tenang.
Ini volumenya sebesar sekitar 1 liter, dan yang ke atas ini adalah volume cadangan inspirasi, jadi volume udara yang masih diinspirasi, yang masih dapat diinspirasi setelah inspirasi tenang. Ini bisa mencapai 3 liter. Dan ada volume udara napas yang tidak bisa dikeluarkan, yaitu residual volume. Dan ini pada pasien-pasien PPOK akan meningkat jumlah volume udaranya. Prosedur pelaksanaan spirometri: melakukan pemeriksaan sebaiknya pasien dalam kondisi tegak berdiri, walaupun bisa juga duduk, tapi sebaiknya berdiri. Kemudian penderita diminta untuk menghirup udara semaksimal mungkin, kemudian meniupkan udara napas melalui mouthpiece sekuat-kuatnya dan secepat-cepatnya sampai semua udara dapat dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Hal ini dilakukan minimal 3 detik. Persiapan pasien sebelum spirometri: pertama, harus dihindari merokok dalam 24 jam, minum alkohol, makan terlalu kenyang, menggunakan bronchodilator kerja singkat, menggunakan inhaler beta 2 agonis selama 12 jam, menggunakan obat lapas lambat Theophylline, atau baru melakukan latihan berat 30 menit yang lalu dan melonggarkan pakaian yang ketat. Ya, persiapan alat: pertama kita melakukan kalibrasi. Ya, pertama kita hidupkan dulu tombol on off-nya. Kemudian persiapan alat dengan melakukan kalibrasi, kita lihat di monitor tanda kalibrasi. Kemudian kita ikuti arahannya dilanjutkan dengan menyambung alat mouthpiece dari spirometri dihubungkan dengan mouthpiece dari kalibrator. Kalibrator itu ada bentuk yang 1 liter, ada yang 3 liter. Kebetulan ini ada yang 1 liter. Posisi dari kalibrator itu harus di posisi yang mendatar di atas meja. Nah, kemudian kita lihat di monitor arahan untuk melakukan kalibrasi dengan menekan tombol. Kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol start. Ya, akan ada arahan di depan monitor dari spirometri. Nah, kemudian kita lakukan kalibrasi sesuai dengan arahan. Akan ada petunjuk di monitor, ya, kapan berhenti, kapan mulai. Kemudian kita lihat sudah berhenti, dan kemudian kita akan melihat hasil dari kalibrasinya apakah sudah oke atau tidak. Untuk memulai pemeriksaan,